Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Hasana dari Prodi Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi. Ingin menerangkan sedikit materi tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa. Pengertian ini diantara lain terlihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat At-Taubah ayat 103. Artinya, dan doakanlah mereka, karena doamu merupakan ketentraman bagi mereka. Salat merupakan pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. 1. Salat disyariatkan pada malam Isra Mi'raj. Hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim dan mu'alaf yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sholat antara lain adalah Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Artinya, padahal mereka tidak diperintah, melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri karenanya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberi zakat. Karena yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Maka dirikan olehmu sholat dan bayarlah zakat, dan berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kamu, malah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong. Quran Surat An-Nisa ayat 103 artinya, sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman mempunyai ketentuan waktu. Adapun dalil dari sunnah antara lain yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibikin di atas 5 perkara. Mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Hikmah sholat. Secara individual, sholat merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu, sholat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia. Sholat mengajarkan seseorang untuk berdisiplin dan mentaati berbagai aturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu sholat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, orang yang melakukan sholat akan memahami peraturan, nilai-nilai sopan santun, ketentraman, dan mengkonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena sholat penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai tersebut. Dipandang dari segi sosial kemasyarakatan, sholat merupakan pengakuan akidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan kesatuan umat ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial. Waktu-waktu sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa sholat mempunyai waktu-waktu yang sudah ditentukan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Aplikasi dari ayat di atas, kemudian Nabi Muhammad SAW menentukan waktu-waktu tersebut secara sebagaimana sabdanya. Artinya, dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan berkata kepada Nabi, berdirilah lalu sholat. Maka dia, Nabi, sholat zuhur ketika tergelincir matahari. Kemudian Jibril datang pada waktu asar dan berkata, berdirilah lalu sholat. Maka Nabi sholat asar ketika bayang-bayang sudah sama panjang dengan benda aslinya. Kemudian dia, Jibril, datang pada waktu maghrib dan berkata, berdirilah lalu sholat. Maka Nabi sholat maghrib ketika terbenamnya matahari. Kemudian dia, Jibril, datang pada waktu isya dan berkata, berdirilah lalu sholat. Maka dia sholat isya
Ketika warna merah itu di ufuk barat, kemudian Jibril datang pada waktu fajar dan berkata, "Berdirilah, lalu sholat." Maka Nabi saat fajar subuh, ketika fajar berkilat dan terangnya fajar, kemudian Jibril datang esok harinya untuk sholat zuhur dan berkata, "Berdirilah, lalu sholat." Maka Nabi sholat zuhur ketika bayang-bayang setiap benda dan berkata, sholat zuhur ketika bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kemudian Jibril datang pada waktu asar dan berkata, "Berdirilah, lalu sholat." Maka Nabi sholat asar ketika bayang-bayang setiap benda menunjukkan 2 kali panjangnya. Kemudian Jibril datang untuk sholat maghrib pada waktu yang lain. Kemudian Jibril pada waktu Isya ketika berlalunya setengah malam atau sepertiga malam, lalu Nabi sholat Isya. Kemudian Jibril datang ketika siang, telah bercahaya benar dan berkata, "Berdirilah lalu sholat." Maka saat fajar Nabi sholat. Kemudian Jibril berkata, "Apa yang berada di antara dua waktu ini merupakan sholat, waktu untuk sholat." Memahami maksud hadis di atas, ulama menetapkan waktu-waktu sholat sebagai berikut. 1. Waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Waktu sholat zuhur adalah mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. 3. Waktu asar adalah mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenam matahari. 4. Waktu sholat maghrib adalah mulai dari terbenam matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna sampai hilangnya syafaq, sisa cahaya matahari di waktu senja. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. 5. Waktu sholat isya adalah sehabis waktu sholat maghrib sampai terbit fajar shadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit. Syarat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat. Syarat sah sholat. 1. Mengetahui masuknya waktu sholat. 2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis hakiki. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. 6. Niat. Rukun sholat. Golongan Hanafiyah membedakan lagi antara rukun dan wajib sholat. Rukun sholat menurut mereka hanya 6, yaitu 1. Takbiratul ihram, 2. Berdiri, 3. Membaca Al-Quran, 4. Ruku, 5. Sujud, 6. Duduk, terakhir sekadar membaca tasyahud. Sedangkan wajib sholat adalah 1. Iftitah, membuka sholat dengan lafal Allahu Akbar, 2. Membaca Al-Fatihah, 3. Membaca surat Al-Quran sesudah Al-Fatihah, 4. Membaca surat pada 2 rakaat yang pertama dalam sholat. 5. Mendahulukan Al-Fatihah daripada membaca surat. 6. Menempelkan hidung dan kening bersamaan pada waktu sujud. 7. Memelihara tertib dalam perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. 8. Tumak ninah. 9. Duduk yang pertama pada rakaat kedua dan dalam sholat yang 3 atau 4 rakaat. 10. Membaca tasyahud pada duduk yang pertama. 11. Membaca tasyahud pada duduk yang terakhir. 12. Berdiri untuk rakaat yang ketiga dengan tidak melambatkan sudah selesai tasyahud pertama. 13. Mengucapkan salam 2 kali ke kanan dan ke kiri. 14. Menjaharkan bacaan bagi imam pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama maghrib dan isya. 15. Mensirkan bacaan bagi imam dan sholat sendirian pada sholat zuhur dan asar. 16. Mengucapkan takbir pada sholat id atau hari raya. 17. Kunut pada sholat witir. 18. Dia mendengarkan baik-baik. Menurut golongan Malikiyah, rukun sholat ada 14 macam. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, beri waktu takbiratul ihram pada sholat fardu, membaca Al-Fatihah dalam sholat jamaah, dan sholat sendirian. Berdiri waktu membaca Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, mengucapkan salam, duduk di waktu mengucapkan salam, tumak ninah, dan seluruh rukun iktidal sudah rukun dan sujud. Syarat azan. A. Dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. B. Dikumandangkan dalam bahasa Arab. C. Dikumandangkan dengan suara keras serta didengar oleh jamaah. D. Tertib dan
berkesinambungan dalam membaca teks-teks azan. E. Dikumandangkan oleh orang Islam yang berakal. Hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu berbicara, makan dan minum, banyak bergerak, membelakangi kiblat, terbuka aurat, datang hadas kecil atau besar, terkena najis, murtad, gila dan pingsan, berubah niat, salah dalam membaca Al-Quran, tertawa terbahak-bahak, meninggalkan syarat dan rukun sholat, mendahului imam bagi yang berjamaah, melihat air bagi orang yang sholat dengan tayamum, mengucapkan salam. Alhamdulillah. Pembagian sholat dari berbagai segi, yaitu ada dari segi hukumnya, ada wajib dan sunnah, dari segi cara pelaksanaannya. Dari segi cara pelaksanaannya, sholat jamaah dan sholat munfarid, dari segi waktu atau penyebabnya dilaksanakan sholat Jumat, sholat Syafar, sholat 2 hari raya, salat khusyuk, salat istiqo, salat khauf, dan salat jenazah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.